Kasus kali ini terjadi di sebuah pulau yang ada di Afrika pada Agustus 2024. Kejadian tragis menimpa seorang turis wanita yang masih berusia 29 tahun saat itu. Nah, kasus ini bermula pada tanggal 17 Agustus 2024, di mana turis ini menghilang setelah meninggalkan apartemen yang dia sewa. Dan beberapa hari kemudian, dia berhasil ditemukan, tapi dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa dengan kondisi sangat menyedihkan. Dia tanpa busana dengan banyak luka di tubuhnya. Dan yang lebih mengerikan lagi, ada bagian tubuhnya yang sengaja dipisah oleh pelaku saat dia diserang. Well, inilah kisah Zelia Shamigulova, seorang turis asal Rusia yang saat itu sedang berlibur di Pulau Mauritius, Afrika. Namun berakhir tragis. Nah, siapakah Zelia Shamigulova? Dan apakah hubungannya dengan pelaku? Let's start the case. Zelia Shamigulova atau Zeli adalah seorang dosen di salah satu universitas di Rusia. Dia pernah menjadi pembawa obor ketika menjelang Olimpiade musim dingin di Sochi. Zelia adalah wanita yang cantik, dia baik, periang, dan ramah. Pada Agustus 2024, Zelia sedang berlibur di pulau yang indah bernama Mauritius yang ada di Afrika. Mauritius adalah sebuah negara kepulauan di Samudra Hindia dan terletak di lepas pantai timur Afrika dan berjarak sekitar 800 mil dari Madagaskar. Pulau Mauritius ini berasal dari gunung berapi dan hampir seluruh daerahnya dikelilingi oleh terumbu karang. Dan sebenarnya negara kepulauan ini tidak memiliki penduduk asli. Pulau Mauritius ditemukan oleh penjajah Eropa pada abad ke-16 dan barulah sejak saat itu bangsa Hindia, Cina, dan Eropa berdatangan ke sana dan membentuk budaya percampuran. Nah, pulau ini terkenal dengan pantainya yang sangat-sangat menakjubkan dan lingkungannya yang tentu saja tenang. Zelia adalah tipe wanita petualang yang sangat bersemangat dan dia sangat aktif di sosial medianya. Dia mengabadikan beberapa perjalanannya di sosmednya. Pada 12 Agustus 2024, Zelia sempat memposting dirinya di Facebooknya. Saat itu, dia terlihat sedang mengenakan baju India. Dia menjadi tamu di sebuah pernikahan India yang dihelat di Pulau Mauritius. Zeli juga sempat memposting bahwa dia merasa bahagia setiap hari selama berlibur di Pulau Mauritius, sebuah tujuan wisata populer yang terkenal dan pantai-pantainya yang indah. Tapi sayangnya postingan itu menjadi postingan terakhirnya sebelum dinyatakan menghilang. Pada 17 Agustus 2024, teman Zelia mulai merasa khawatir karena dia tak kunjung balik ke apartemen. Di saat yang sama, keluarga Zeli yang berada di Rusia menerima pesan-pesan aneh yang dikirim dari handphone Zeli. Melalui pesan itu, Zeli mengatakan bahwa dia ingin menghilang dan tidak mau ada komunikasi lagi dengan keluarganya. Membaca pesan tersebut, tentu keluarganya merasa sangat aneh. Menurut mereka, itu tidak seperti Zelia. Itu bukan karakternya. Dia ingin putus komunikasi. Sementara selama ini, dia merupakan anak yang selalu memberi kabar tentang dirinya, baik pada keluarga atau temannya. Nah, karena keanehan ini, keluarganya mulai merasa khawatir pada Zeli. Sementara itu, setelah Zeli tak kunjung balik ke apartemennya, akhirnya temannya yang berlibur bersamanya kemudian melaporkan hilangnya Zeli kepada pihak berwajib. Polisi yang menerima laporan tersebut segera melakukan pencarian dan penyelidikan. Dan polisi berhasil mendapatkan informasi dari beberapa saksi yang sempat melihat Zeli. Katanya, Zeli terakhir kali terlihat pada 17 Agustus. Selain itu, polisi berhasil menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan Zeli di momen terakhirnya. Saat itu, dia terlihat sangat cantik. Dia sedang berjalan di jalan dengan mengenakan gaun yang sangat indah, berwarna putih dan biru. Dan tidak beberapa lama, Zelia terlihat masuk ke dalam sebuah mobil Toyota berwarna biru. Mungkin saat itu dia pergi bersama kenalannya. Penyelidikan yang terus dilakukan menuntun pihak berwajib kepada seseorang yang dikenal Zeli melalui Tinder. Nah, Tinder adalah salah satu aplikasi kencan yang sering digunakan di zaman modern ini. Para muda-mudi biasanya menggunakan aplikasi ini untuk mencari teman kencan, atau pacar, bahkan partner untuk menikah.
Ada banyak muda-mudi yang berhasil menemukan belahan jiwanya melalui aplikasi ini. Namun ada beberapa orang yang hubungannya itu tidak berakhir happy ending. Nah, pertemuan Zelly dan pria ini bermula dari aplikasi Tinder, di mana saat itu Zelly yang sedang membuka Tinder berniat untuk mencari teman kencan. Dan dalam pencariannya itu, dia menemukan kecocokan dengan pria ini. Dan pria ini adalah seorang pria asal Pulau Mauritius. Dia bernama Purya Pirsing Sander. Sander ini berusia sama dengan Zelly, yaitu 29 tahun. Dia merupakan seorang insinyur IT. Nah, hubungan mereka dimulai dari Tinder. Namun, tidak diketahui secara pasti apakah mereka sudah saling mengenal sebelum Zelly ke Pulau Mauritius atau mereka baru saling kenal setelah Zelly berada di pulau. Yang pasti, mereka pernah bertemu dan telah menghabiskan waktu bersama. Nah, pria ini kemudian didatangi polisi untuk mencari tahu info tentang Zelly, karena Zelly tak kunjung balik ke apartemennya. Dan beberapa informasi berhasil didapat dari Sander. Katanya mereka memang keluar hari itu, tapi kemudian mereka berpisah, dan dia tidak tahu lagi kemana Zelly pergi setelah itu. Awalnya, polisi tidak curiga sedikit pun pada Sander. Dia hanya dianggap sebagai saksi oleh polisi. Namun, saat mobilnya diperiksa, polisi menemukan bercak darah di dalamnya. Dan setelah penemuan itu, akhirnya Sander mengatakan sesuatu yang membuat orang-orang kaget. Dia mengatakan bahwa dialah yang bertanggung jawab atas hilangnya Zelly. Dia telah menikam dan memisah bagian tubuh Zelly. Dengan bukti yang memberatkannya itu, Sander akhirnya menuntun polisi ke sebuah lokasi di Pulau Mauritius yang bernama La Mairie. Nah, lokasi ini dekat dengan pemukiman warga dan berjarak sekitar 25 menit berkendara dari apartemen yang Zelly dan temannya tinggali. Dan setibanya di sana, polisi akhirnya menemukan tubuh Zelly yang polos di sebuah kuburan dangkal. Ditemukan banyak luka tikaman di bagian dada Zelly. Lidahnya dipisah dan belum ditemukan, dan tenggorokannya juga dilukai dengan brutal. Menurut pelaku, dia memisah lidah Zelly agar dia tidak bisa berteriak minta tolong saat diserang. Dan besar kemungkinan Zelly masih hidup saat pemisahan itu terjadi. Penyebab tewasnya Zelly karena tikaman bertubi-tubi yang dilakukan pelaku. Pelaku mengatakan motifnya itu karena dia merasa cemburu. Dia kesal. Dia merasa Zelly tidak setia padanya. Zelly selingkuh. Menurut Sander, dia berniat untuk menikahi Zelly. Dia ingin menghabiskan hidupnya dengan Zelly. Dia sangat mencintainya. Namun, Zelly membuatnya hancur dan marah. Karena itu, dia menyerangnya. Hari itu, Sander mengajak Zelly untuk bertamasya. Dia menjemputnya di sekitar apartemennya. Tapi karena cemburu dan merasa Zelly selingkuh, Sander naik pitam. Dia lalu menikam Zelly dengan brutal, memisah lidahnya, melukai tenggorokannya, dan setelah tewas, dia melepas busananya, kemudian menguburnya di sebuah kuburan dangkal. Kata media lokal, pencarian terhadap pakaian dan bagian tubuh korban yang belum ditemukan masih terus dilakukan. Menurut pihak berwajib, mereka menduga Sander itu berniat memisah tubuh Zelly secara keseluruhan, agar kejahatannya tidak ketahuan. Namun, entah apa yang terjadi, dia merubah rencananya dan segera menguburkannya di kuburan darurat. Dan kasus ini masih dalam penyelidikan. Terkait motif dan detail kronologinya masih didalami. Nah, terkait pesan yang dikirim Zelly pada keluarganya, kemungkinan besar itu dilakukan sendiri oleh Sander. Well, hingga saat ini, kasus Zelia Shamigulova masih berlangsung. Dan Sander telah ditahan setelah dia mengakui kejahatannya. Dan kini, dia masih menunggu persidangannya. Zelly yang berniat mencari teman atau hubungan jangka panjang ternyata bertemu dengan orang yang salah. Dia mempercayai orang yang salah, hingga membuatnya kehilangan nyawanya. Semoga persidangannya segera dimulai, agar Zelia dan keluarganya bisa mendapatkan keadilan. Dan semoga dari kasus ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Jangan mudah percaya pada orang yang baru kita kenal, dan berhati-hatilah ketika mencari teman atau pasangan lewat aplikasi online.
Well, jika kalian suka video ini, silahkan klik tombol like-nya dan subscribe-nya. Thanks for watching.